Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Invest in Yourself. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kimberly Safia Rasim dengan NIM 27022758850 dengan jurusan manajemen. Dan rekan saya, Saya Felicia Francesca dengan NIM 27022774785 dari jurusan manajemen. Quotes dari Mario Teguh berkata, peliharalah kesehatanmu karena ia yang akan mewadahi umur panjangmu. Artinya, kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang harus kita miliki. Berinvestasi pada diri sendiri akan meningkatkan kualitas hidup di masa depan. nah, ada sebuah kutipan yang mengatakan, "Health is not valued until sickness comes." Artinya, kesehatan itu seringkali baru disadari penting ketika kita udah sakit. Nah, maka dari itu, penting untuk memiliki gaya hidup sehat sejak dini. Biasakan diri untuk melakukan kegiatan bermanfaat dan juga mengonsumsi makanan bergizi. Karena, percaya atau tidak, hal sederhana yang kita lakukan setiap harinya itu akan berdampak bagi masa depan. Jadi, untuk menghindari penyakit yang menumpuk di masa depan, kita harus mencegahnya dari sekarang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya investasi kesehatan. Kedua, menginspirasi tindakan sehat yang bisa dilakukan sehari-hari. Ketiga, menunjukkan bagaimana investasi kecil dalam kesehatan dapat berdampak besar. Nah, saat ini berbagai masalah kesehatan itu semakin sering ditemukan pada usia muda. Contohnya di sini ada kasus kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI, yaitu 60 anak jalani terapi gagal ginjal di RSCM. Nah, kata dokter spesialis anak di RSCM Jakarta, yaitu Dokter Eka Laksmi, itu dia mengatakan bahwa dalam satu rumah sakit aja, mereka itu udah memiliki sekitar 60 anak yang harus menjalani cuci darah secara rutin. Padahal anak-anak itu umumnya tidak mudah untuk terkena penyakit ginjal dibandingkan dengan orang dewasa. Adapun alasan maraknya anak kecil yang menjalani cuci darah ini itu beragam, mulai dari faktor genetik, infeksi, dehidrasi, ataupun penyakit kronik seperti diabetes atau autoimun. Adapun beberapa masalah kesehatan yang cukup sering dialami oleh Gen Z sebagai berikut. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental, gangguan makan, wasting atau terlalu kurus, obesitas atau terlalu gemuk, anemia, kecanduan rokok, diabetes, dan infeksi menular seksual. Nah, gaya hidup anak muda saat ini itu sangat dapat menyebabkan masalah kesehatan. Konsumsi makanan cepat saji dan minuman tinggi gula itu juga semakin meningkat. Terus juga banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial, seperti menonton video atau bermain game, sehingga akhirnya kita jadi malas bergerak. Banyak juga yang sudah kecanduan merokok hingga akhirnya menjadi gaya hidup. Berikut merupakan manfaat pola hidup sehat sejak dini. Yang pertama ada membuat tubuh lebih prima, menjaga berat badan tetap ideal, menurunkan risiko penyakit, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan produktivitas dan konsentrasi, memiliki jadwal yang lebih teratur, dan dapat menikmati hidup secara maksimal. Lalu, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk hidup lebih sehat? Nah, berikut ini kita akan kasih beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, banyak sayur, buah, protein, dan air putih. Contohnya seperti kacang-kacangan, ikan salmon, telur, daging, dan lain-lain. Kurangi konsumsi makanan cepat saji, makanan tinggi lemak,
serta minuman yang mengandung terlalu banyak gula. Kedua, kita perlu melakukan olahraga secara rutin. Tidak harus olahraga berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau bermain olahraga favorit kita selama 30 menit setiap hari itu juga udah sangat membantu untuk menjaga kebugaran tubuh. Ketiga, pastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup. Tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam dapat membantu tubuh memulihkan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Nah, selain menerapkan kebiasaan baik, kita juga perlu menghindari kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan. Contohnya itu begadang secara berlebihan, merokok, mengonsumsi alkohol, atau terlalu lama duduk tanpa melakukan aktivitas fisik. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di kemudian hari. Sebagai kesimpulan, kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga sejak usia muda. Dengan menerapkan pola makan sehat, rutin berolahraga, cukup istirahat, dan menghindari kebiasaan buruk, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kesehatan di masa depan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video materi ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat dan mendorong kita untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Materi dalam video ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya mengenai kesehatan dan pola hidup sehat. Daftar referensinya dapat dilihat pada slide berikut. Demikian dapat disampaikan. Terima kasih.